Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, kita akan membahas soal lanjutan atau tantangan lanjutan dari video kemarin tentang Pico CTF. Nah, di video ini kita masuk ke tantangan yang ke-9, yaitu tentang web exploitation. Jadi, judulnya itu adalah Get Ahead. Nah, sepertinya tantangan kali ini adalah bagaimana cara kita bisa mengambil header dari sebuah request HTTP. Sekarang kita langsung saja lihat instruksinya seperti apa ya. Nah, di sini ada description, find the flag being held on the server to get ahead of the competition. Oke, kita suruh mencari flagnya yang ada di alamat URL ini ya. Kemudian hintnya, maybe you have more than two choice. Oke. Kemudian yang kedua, check out tools like Burp Suite to modify your request and look at the response. Oke. Ada dua hintnya. Kita coba buka dulu saja untuk URL-nya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari server webnya ya. Dia hanya ada dua button, terus ada tulisan red dan blue. Kalau saya pencet red, tidak ada yang berubah. Tapi kalau saya pencet blue, oke, background-nya berubah jadi warnanya. Jadi sesuai dengan tombolnya ya. Kalau choose red, maka berubah jadi merah. Kemudian kalau choose blue, dia berubah jadi biru. Nah, untuk melihat headernya, sebenarnya kita bisa menggunakan inspect element ya di dalam Chrome. Ini web browsernya saya pakai Chrome. Jadi kalau teman-teman mau pakai Firefox ya silakan saja. Atau mau pakai langsung Burp Suite juga nggak ada masalah. Silakan. Tapi kalau saya lihatnya di inspect elemennya. Nah, terus di sini ada menunya. Kemudian kita lihat network. Nah, di network ini nanti semua request, semua response akan muncul. Contoh misalkan, saya klik red. Nah, nanti ada headernya seperti ini. Nah, ini disebut dengan header dari HTTP. Kemudian, kalau saya pencet biru, dia juga muncul. Berarti hint pertama itu kita lihat dulu pilihan pertama, yaitu red. Nah, di sini ada request methodnya get. Oke. Kemudian ada request headernya. Oke. Kita ingat-ingat ya. Nanti kita bandingkan dengan yang biru. Biru request methodnya post. Nah, ini ada yang beda. Ya, jadi ada yang janggal. Kalau red, dia tadi get. Ya, sedangkan kalau saya chat blue, dia post. Nah, sebenarnya yang mana yang salah? Yang salah itu adalah yang blue. Seharusnya kan get ya, dua-duanya get. Nah, ini adalah post posisinya. Nah, PR-nya itu adalah, ingat topik atau judulnya tadi adalah get ahead ya, head. Nah, clue-nya di sana. Jadi bagaimana kita merubah metode dari yang blue ini menjadi head. Kan awalnya metodenya adalah post, nah ini kita ganti menjadi head. Nah, gimana caranya, Pak? Yang serunya di sini. Jadi kita coba ambil dulu si headernya. Saya pakai tools bantuan namanya PowerShell ya. Jadi kita ambil, kita copy headernya. Kemudian saya menggunakan PowerShell bawaan Windows-nya. Nah, teman-teman tadi ya, pakai Burp Suite juga nggak ada masalah. Lebih keren lah gitu ya, kalau pakai tools Burp Suite. Tapi kalau pengen lebih simpelnya, ya untuk kasus ini ya, untuk kasus di tantangan ke-9 ini, kita pakai yang namanya PowerShell saja udah cukup. Nah, tadi yang sudah kita copy, tinggal kita paste di sini. Kemudian, kita akan ganti metodenya. Ya, kita cari metodenya ini. Post, kita ganti dengan head. Nah, kalau sudah, tinggal kita enter. Nanti dia akan mengirim ke servernya. Dan server akan merespon dengan sebuah flag. Ini yang kita cari. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Nah, kita copy saja flagnya.
Kemudian kita akan masukkan jawabannya di kolom jawaban di sini. Kita submit. Dan kita mendapatkan nilai 20. Nah, ini juga salah satu pertanyaan teman-teman semuanya. Pak, perlu nggak kita belajar pemrograman web, misalkan kayak HTML, PHP, atau misalkan CSS, Ajax, dan seterusnya? Ya perlu sekali, karena teman-teman harus memahami bagaimana sebuah web itu bekerja, bagaimana sebuah web itu berkomunikasi. Ya, karena kalau kita bicara web exploitation, banyak sekali celah-celah dari teknologi web itu bisa kita masuki atau kita susupi. Nah, ini adalah penjelasan dari tantangan nomor 9. Jadi sekali lagi, untuk caranya silakan teman-teman gunakan tools-tools yang lain. Ya, intinya adalah bagaimana teman-teman bisa mengambil headernya, kemudian memodifikasi header tersebut. Oke, cukup sampai di sini mungkin penjelasannya tentang tantangan ke-9 ini. Jika teman-teman ada yang tidak mengerti atau yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu. Untuk video berikutnya, kita akan belajar tentang kriptografi. Nah, seperti apa tantangan ini? Nanti kita akan bahas. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.